Jalan. Iya, lumayan. Oh itu. Ya, luar. Di luar sana aja kita bisa ngomongnya nggak sampai. Ini kita waktu sebentar ya. Gimana Om? Saya kesana aja. Ya. Ini masih duplik, ya masih duplik. Ya kita tunggu putusan. Saya tadi sudah menyampaikan ke beberapa rekan. Intinya saya menghargai sebagai Muslim, saya percaya kepada kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai warga negara Indonesia, saya percaya negeri ini adalah negara yang memiliki hukum yang jelas dan pasti buat warga negaranya, terutama warga negara yang baik seperti saya, pembayar pajak yang baik. Dan kemudian juga dari sisi saya sebagai terdakwa, saya percaya kepada proses hukum yang sedang berlangsung. Saya percaya kepada Kajari, saya percaya kepada penasihat hukum, saya percaya kepada majelis persidangan, ya, sehingga saya ikhlas, ya. Saya sudah sampai pada tahap ikhlas bahwa apapun yang terbaik, walaupun harapan saya tentunya kalau saya diberi peluang untuk bisa melanjutkan rehabilitasi, tentu saja, ya itu harapan saya. Tapi apapun hukumannya, saya tetap ikhlas gitu menerimanya, karena saya menganggap bahwa masa hukuman yang akan saya jalani ini adalah merupakan kesempatan dan peluang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya untuk introspeksi, untuk memperbaiki diri, hingga bisa kembali lagi ke masyarakat, kembali ke pelukan keluarga, kembali ke aktivitas dengan lebih menjadi manusia yang insya Allah lebih baik. Gitu. Itu aja sih. Yang lainnya kita ikuti aja dulu sidang. Kalau ya? nanti hasilnya tidak rehabilitasi, siap menjalani? Saya siap menjalani. Dalam arti kata yang penting sebetulnya adalah gini. Saya menerima segala hukuman asalkan memang hukuman itu sesuai faktanya, gitu ya. Intinya itu ya, faktanya gitu. Jadi kalau misalnya memang faktanya sesuai faktanya, ditetapkan hukuman yang bagaimana, oke, gitu. Cuman kadang-kadang ada beberapa hal yang mungkin saya ingin sampaikan secara pribadi ya. Sebagai warga negara kadang-kadang saya bingung, ya. Kadang-kadang sebagai warga negara saya bingung kepada kebijakan hukum pelaksanaan pelaksanaan undang-undang hukum ini kok berbeda-beda ya. Artinya institusi yang sama misalnya gitu bisa menerapkan proses hukum yang berbeda gitu. Yang saya maksud adalah ketika di kasus 2018, saya dengan kasus yang persis sama gitu, tapi oleh Polres Jakarta Utara dikondisikan 127, kemudian tidak ditahan, terus ikut program rehabilitasi yang sangat membantu saya gitu ya. Sampai persidangannya pun juga persidangan undang-undang narkotika, bukan persidangan pidana. Kok bisa berbeda gitu? Satu institusi loh, ya, kepolisian gitu. Satu Polres Utara, satu Polres Selatan. Kok Polres Selatan jadi yang sekarang ini bisa berbeda gitu untuk kasus yang sama. Jadi kadang-kadang saya cuma itu aja. Kadang-kadang saya bertanya-tanya, gimana sih negara ini menerapkan hukum gitu loh. Itu aja. Ya, tapi sekali lagi saya sih percayalah ya, segalanya adalah hal yang baik. Gitu. Hanya timbul pertanyaan-pertanyaan saya sebagai warga negara bahwa bagaimana bisa penerapan hukum kok berbeda-beda gitu. Pada satu institusi gitu, kepolisian gitu misalnya, kejaksaan gitu misalnya ya, sampai pengadilan negeri gitu. Kok bisa berbeda gitu? Padahal kasus sama gitu. Itu aja sih ya. Agenda hari ini adalah replik terhadap jawaban jaksa. Kan kita mengajukan pledoi, jaksa menjawab, kemudian kita mengadakan replik itu terhadap jawaban jaksa atau duplik terhadap replik jaksa.
sama aja lah gitu kan. Ya kan itu yang ngerti orang-orang di wilayah persidangan aja di ini ya. Jadi tadi itu agendanya itu, jadi kita tetap sebagai pengacara mempertahankan argumen kita di pledoi, di mana seorang Faris RM itu bukanlah pengedar, tapi dia adalah pengguna narkotika yang kecanduan, sehingga dia harus direhabilitasi, bukan dihukum. Itu juga kita sudah berharap demikian, sudah disampaikan juga. Nah, ternyata jaksa tidak lagi membantah-bantah lagi, tapi diserahkan kepada majelis hakim untuk diputuskan. Nah, agenda nanti adalah tanggal 4 September akan diputuskan seorang Faris RM apakah dia harus dihukum ataukah dia harus menjalani rehabilitasi. Harapan kami sebagai kuasa hukum, dia harus menjalani rehabilitasi dengan mengingat karena dia bukanlah pengedar narkotika, tapi dia adalah seseorang yang kecanduan narkotika. Pengguna yang harus atau pemakai yang harus disembuhkan, bukan dihukum. Jadi Bang, dia direhab. Tapi yang melihat tadi di dalam juga agak kecewa sedikit Om Faris RM dengan perbedaan antara di kasus ini dengan di Jakarta Utara. Mungkin gimana Bang? Ya, itu kan pikiran kita, pandang kita terhadap Faris RM ya, karena melihat dari raut wajah ya. Tapi sejatinya tidak demikian, sejatinya dia menerima semua apa yang nanti diputuskan oleh majelis hakim. Bang, keluarga sejauh ini seperti apa sih Faris? Keluarga baik-baik saja, keluarga mendukung, mendoakan, seperti kita juga mendukung dan mendoakan seseorang yang sedang jatuh, kita coba angkat dia dari wilayah kejatuhan kan, supaya pulih kembali dan bisa berdiri. Itu juga harapan kami, harapan teman-teman media, juga harapan dari seorang di depan kita nih, si Pak Daus juga memang meminta seperti itu. Tapi kalau seandainya ditolak untuk rehabilitasi, abang sendiri apa? Ya nggak apa-apa, karena Faris RM juga sudah pasrah kan, dihukum boleh, direhab boleh. Harapannya direhab, tapi kalau dihukum pun dia berpasrah diri sama Tuhan, sama proses hukum yang sedang berjalan. Bang, ada mau bandingan? Ya? Nah, dari kemarin Faris RM bilang nggak akan banding, pokoknya dia apapun yang diputus majelis hakim dia terima. Kenapa sih Bang kayak pasrah banget Bang, Bang Faris RM tadi? Pasrah? Ya karena dari awal begitu omongannya, jadi dia tetap konsisten kan dengan omongannya kan. Itu menunjukkan itikat baik dari dia juga. Begitu. Mungkin ini jalan Tuhan, menghukum dia sehingga dia bisa mendapatkan kebenaran, jalan kebenaran lagi. Itu kan pikiran dia kan. Nah, tapi kalau pikiran kuasa hukum dia harus direhab karena dia kecanduan. Bang, terkait pengajuan ke presiden seperti apa Bang? Oh sudah diajukan, cuman kan ngajuin ke presiden kan lama tuh. Iya. Kemarin sebelum 17 Agustus kita ajukan ke presiden, tapi mungkin presiden lagi 17-an kan, Iya. jadi dia lupa lagi nyanyi-nyanyi kan, Ya, Mas. gitu sama teman-temannya, sama kabinet nyanyi-nyanyi kan, lupa sama perkara kan. Jadi harapan kita setelah 17 Agustus nggak tahu kapan, mungkin dilihat surat kita, mungkin. Bang, untuk remand lagi tuntutannya berapa? Hah? Tuntutan. Tuntutan dari jaksa 6 tahun penjara. Tapi harapan dari kita dituntut lepas atau dibebaskan, tapi direhabilitasi.